to our podcast Ngabiar, ngobrol asik sambil belajar. Di sini aku nggak sendirian nih. Aku sekarang ditemenin sama seseorang yang keren banget, hebat banget. Lebay. Karena dia tuh, ini aku jelasin ya kayak backgroundnya singkat aja. Dia tuh masih jadi mahasiswa akhir posisinya, tapi dia udah dijadiin karpet sama perusahaan tempat dia kuliah praktek. Keren banget kan? Pasti teman-teman di sini pengen tahu nih gimana sih cara seimbanginnya antara kerja sama kuliah sebagai mahasiswa akhir. Kita sambut Kak April. Apa kabar Kak? Luar biasa, gimana? Luar biasa, fantastis. Sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih inti banget, boleh kenalan dulu nggak Kak biar teman-teman tuh tahu gitu. Boleh banget, harus banget gak sih? Banget gitu. Sekarang Kakak tuh kuliah di mana sih kalau boleh tahu? Sebelumnya perkenalkan aku Apriliana ya, biasa aku dipanggil April. Aku kuliah di Tarakanita, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, majornya Ilmu Komunikasi. Saat ini aku di semester akhir, tepatnya di semester 8, jadi masih skripsi misai gitu. Terus sebagai mahasiswa akhir yang udah jadi kartap, Kakak sekarang kerja di perusahaan apa sih kalau boleh tahu? Sebelumnya kan aku magang ya di tempat kartapku itu, tepatnya di PT Anindya Wiraputra Consult yang berlokasi di Kemayoran. Concern PT itu sebenarnya ekspor impor, tapi bukan bagian shipping atau shipper segala macam, melainkan perizinan kayak surat menyurat untuk barang datang atau keluar segala macam. Jadi intinya ngebuat laporan gitu sih, laporan tentang orang-orang mau impor gitu. Tuh guys, jadi Kapril udah nyeritain di mana kerjanya Kapril sekarang, karena berawal dari Kapril magang di situ ya Kak. Betul. Nah, sekarang teman-teman kita tuh juga pengen tahu nih Kak, ceritain dong Kak awal mula Kakak tuh bisa magang di perusahaan tersebut. Soalnya tuh kalau terdengar dari namanya, kebetulan juga aku pernah searching Kak, itu tuh perusahaannya lumayan oke banget. Gimana sih Kak awal mulanya bisa magang di sana sampai jadi kartap lagi, gimana tuh Kak? It's a long story ya sebenarnya kan, gak mungkin langsung ke situ. Jadi awal banget itu aku daftar di MSIB, atau MSIB kan ya, kayak instansi resmi dari pemerintah tentang pendidikan segala macam lah. Jadi dia ini menyalurkan untuk mahasiswa-mahasiswa masuk ke perusahaan company gitu. Nah, cuman sebenarnya banyak banget benefits dari kalau ikut MSIB. Cuman pas waktu itu tanggal untuk pengumumannya dimundurin. Sedangkan tanggal terakhir dapat tempat magang itu bentrok sama tanggal MSIB ini. Sedangkan MSIB itu seleksinya banyak banget, kayak interview user segala macam administrasi. Kebetulan aku udah masuk di tahap 1, tapi harus mengundurkan diri karena tanggal tersebut nggak match sama tanggal terakhir dari kampus. Buat surat segala macam, karena dari Kaprodi juga kayak kalau mengundurkan diri dari instansi pemerintah takutnya kenapa-napa gitu ya. Jadi ya udah buat surat, cari baru, dan ternyata menurut aku ini pembelajaran banget sih, yang dimana sering kita hirauin itu LinkedIn. Jadi banyak banget, aku tuh nggak approach ya, cuman banyak juga ternyata yang approach aku karena LinkedIn-nya mungkin di mereka interesting gitu ya, mereka kayak melihat banyak sekali aktivitas yang aku upload di situ. Cuman satu dan lain hal kayak lokasinya jauh, terus posisinya kan kalau di kampus tuh harus sesuai major ya, nggak boleh cross major. Sedangkan posisi yang ditawarkan itu beda, jadi kayak ya udah cancel dari situ dulu. Nah, akhirnya ketemu nih sama si Anindya ini di LinkedIn juga. Udah kebetulan dia lagi buka magang, akhirnya masuk. Short story-nya ya udah jadi karyawan itu karena tadinya nggak niat sitin, jadi kayak nggak usah lah, ngapain masih ada skripsi segala macem kan, pusing ya. Tapi ternyata semua lingkungan aku bilang, udah ditawarin nih jadi karyawan, sayang banget kalau mundur, apalagi bisa dibilang ini tuh untuk step yang bagus perusahaannya gitu kan. Ya udah deh, aku coba dulu untuk probationnya 3 bulan, ternyata cocok, puji Tuhannya dipertahanin, akhirnya jadi karyawan gitu.
Agak panjang ya, Say. Agak Sorry panjang, ya. Say. It's okay. Jadi gitu guys, ada pelajaran yang kayak kita nggak boleh ngehirauin LinkedIn gitu ya Kak. Betul. Lanjut pertanyaan selanjutnya tuh ada lagi Kak, masih bersedia kan ngobrol-ngobrol sama kita Aman di sini? banget, aman banget. Gini Kak, kakak kan masih skripsian nih ya. Terus gimana sih cara kakak tuh bagi waktu sama energi kakak untuk dua kepentingan ini yang dimana notabene skripsi penting, kerjaan juga gak kalah penting. Gimana sih Kak cara bagi waktu sama energi kakak? Sejujurnya aku masih belajar banget time management ya, karena semua learning by doing, tiba-tiba kerja, tiba-tiba ini semua bersamaan di waktu yang bersamaan. Paling tips dari aku sih bagi waktunya. Sebelum aku kerja BTW aku minta ke PA aku dulu, Pak Wisnu, kayak apa nih saya mau jadi karyawan, gimana menurut Bapak. Ternyata beliau tuh juga pas itu skripsian sambil kerja. Terus sarannya, advice-nya kebilang kalau yaudah kamu fokus kerja Senin sampai Jumat, di Sabtu Minggu kamu fokus skripsi, jangan main dulu segala macam. Tapi kan kita perlu nongkrong gak sih? Perlu banget. Ya kan, kayak ya udah bagi waktu aja, kayak kemana-mana jadi bawa laptop sambil skripsian segala macam. Dan untungnya juga lingkungan teman-temannya itu ngebantu banget untuk aku tetap fokus di skripsi gitu loh. Gitu. Jadi bagi waktunya ya harus pinter-pinter sih, entah bohong juga ke kantor kayak mau bimbingan segala macam padahal mau fokus ngerjain skripsi jadi izin setengah hari kayak gitu. Tapi berarti kantor kakak tahu kakak masih skripsian? Tahu banget karena emang awal-awal kan aku tolak ya nggak mau jadi karyawan. Sempet nolak? Sempet banget itu bilang kalau nggak bisa nih kalau sambil skripsian, tapi ternyata aku dijadiin karyawan itu langsung dari CEO aku, bukan dari head dari marketing segala macam, langsung yang punya. Dan itu nggak bisa diganggu gugat teman-teman. Kemungkinan kalau misalkan aku mundur nantinya nggak bakal dipanggil lagi segala macam. Jadi kayak ya udahlah coba dulu nih probation 3 bulan deh, lu kuat gak gitu. Jadi aku udah bilang nih nanti say sorry gitu. Ntar kedepannya mungkin akan banyak izin segala macam. Dan itu untuk teman-teman nanti misalkan mau sama kayak aku itu harus diomongin banget dari awal sebelum tanda tangan kontrak gitu. Oh. Apa namanya sih Kak? Berarti kakak tuh sebelum ngambil sebelum bener-bener ngambil si kartap ini, pekerjaan kartap, berarti kakak harus konsul dulu kayak minta advice ke dosen PA segala macem ya? Bukan harus sih, tapi kayak ya udah dengar kata-kata orang lain yang udah yang udah pernah experience duluan gitu. Oke Kak, jadi kita lanjut ya Kak. Tim aku kan udah pernah nge-searching kayak riset. Ada riset yang mengatakan, ini tuh yang ngomong ini fisikawan dan insinyur Kak, namanya Charles Ribot. Beliau tuh ngomong kalau 85% kesuksesan dalam pekerjaan itu didukung oleh soft skill dan 15%-nya itu dari hard skill. Menurut kakak setuju nggak sama pernyataan ini? 85% dari soft skill, 15% dari hard skill. Coba deh aku tanya kamu dulu, kamu setuju gak? Kalau dari aku pribadi, aku nggak setuju Kak. Soalnya menurut aku justru di dunia pekerjaan itu yang paling penting, yang paling langsung bisa ditunjukkan itu lebih ke hard skill sih Kak. Kalau kayak teori dalam soft skill itu enggak. Tapi kalau menurut kakak lagi gimana? Atau mungkin kita samain persepsi dulu kayak Samain persepsi. Iya. Maksud hard skill kamu ini kayak gimana nih? Hard skill gitu. Maksudnya tuh kayak misalkan di dunia ilmu komunikasi. Kalau cuman tahu teori-teorinya doang, cuman dia nggak bisa melaksanakannya atau praktek kayak ngomong di depan publik atau segala macem, gimana cara kita mempraktekannya? Kalau dari POV aku sih kayak gitu. Sedangkan kalau soft skill menurut Kristen gimana? Kalau soft skill menurut aku itu lebih ke teori sama apa yang dia tahu doang, tapi dia nggak bisa melakukan. Mungkin ini tapi correct me if I'm wrong ya. Setahu aku kalau hard skill itu lebih kayak Word, Microsoft atau kayak editing segala macam kayak gitu. Sedangkan soft skill itu kayak karakter, terus habit, kayak personal kita gitu kan. Nah, kalau aku beda. Ternyata aku setuju banget sama itu. Kenapa? Karena nyatanya pada saat dunia kerja, kebetulan aku cross major posisi aku sekarang. Yang dimana posisinya itu kan kita kalau kerja nggak selalu apa yang kita mau gitu kan. Kayak misalkan nih salah satu teman kita nih jago edit gitu kan, tapi ternyata pas kamu masuk ke kantor kamu harus bisa Excel. Nah itu tuh kita bisa belajar. Sedangkan kalau soft skill, karakter yang udah ditekenin, kebetulan aku kuliah di Tarakanita, ditekenin di Tarakanita itu kepake banget. Contohnya kayak time management, terus gimana sih make up, kayak rapi, tampil rapi, emotional intelligence segala macam, itu jarang ada orang yang punya. Dan itu yang ngebedain kayak uneducation sama orang bereducation, itu bedanya di situ, di soft skillnya itu. Jadi menurut aku itu bener banget
yang harus ditekenin teman-teman dari sekarang itu pribadinya teman-teman. Gimana kayak kita pertemanan sama orang aja sesimpel untuk kenal baru sama orang, pasti yang dilihat soft skill-nya dulu kan, kayak ih dia asik ya, kayak anjay gue enjoy banget nih sama ini orang karena dia pribadinya enak gitu kan. Jadi kalau soft skill itu bisa ngebawa kita ke banyak tempat, sedangkan kalau hard skill itu kita masih bisa belajar gitu. Oh, jadi sekarang aku udah tahu nih perbedaan soft skill sama hard skill yang sebenarnya dari Kak April. Lanjut Kak, kita mau nanya lagi, ada nggak sih Kak hal-hal yang pernah Kakak pelajari di dunia kerja yang ternyata tuh nggak pernah diajarin di kampus ini? Kakak tuh kayak baru tahu banget fakta di lapangan kerja, cuman selama di kampus tuh nggak pernah diajarin atau nggak pernah tahu. Ada nggak Kak? Apa ya? Mungkin balik ke soft skill itu lagi sih, kayak gimana kita jadi real person in real life. Kayak kan selama ini kita belajar tentang teori aja gitu kan, tapi kita nggak terjun langsung di lapangannya. Gimana sih cara ngadepin orang? Kita udah punya basicnya, kita punya teorinya, tapi kita nggak pernah langsung kan sama orangnya tuh kayak gimana. Nah itu harus learning by doing, harus di tempatnya langsung sih. Kayak di tempat kerja itu semua, bener kata orang, mental itu bakal kayak kampus itu nggak ada apa-apanya, skripsi itu nggak ada apa-apa, itu baru beginningnya, baru awalnya doang. Tapi real life-nya nanti pas kerja, nah itu nanti yang teman-teman rasain di situ sih. Dan tips dari aku mungkin kalau jangan yeping sih ya kalau ntar teman-teman baru magang gitu kan. Ya udah kalian jadi bunglon aja di mana tempat kalian berpijak, diem aja dulu di situ ngeliatin orang-orang tuh kayak gimana sih, lingkungannya gimana sih, cara berpakaian, terus cara mindset orang di kantor kalian tuh kayak gimana sih. Nanti 1-2 bulan kalau udah bisa beradaptasi, baru deh kalian bisa yeping, jadi diri kalian sendiri gitu. Oh berarti guys intinya kalau masuk ke dunia kerja tuh kita menyerap dulu kayak dari lingkungannya gimana ya Kak. Benar, jangan langsung nunjukin nih gue begini loh gitu. Jangan so mantep dulu pokoknya. Iya, karena kan nggak semua orang suka ya sama kita yang apa adanya. Oh iya gitu, benar gitu guys. Jadi itu Kak April dapetin soft skill yang nggak didapetin di kampus ini. Nah Kak, tapi kalau setelah lulus nih, kakak nih punya nggak sih kayak rencana stay di perusahaan tersebut yang udah kakak jadi kartap itu, tapi ada impian lain nggak selain di perusahaan tersebut? Kalau impian sebenarnya pengen punya bisnis sendiri sih ya. Cuman untuk setelah lulus ini kan sebentar lagi ya aku lulus yatin, jadi kayak ya pastinya masih di sini dulu untuk menyerap semua knowledge yang ada di kantor ini. Apa aja yang dibutuhin, jadi aku punya basic nih, pernah kerja di kantor dan juga punya kayak experience gimana sih harus ketemu sama orang. Ntar kan kalau bisnis tiba-tiba kayak nggak ngerti gitu ya. Jadi untuk sekarang setelah lulus masih sih untuk 3 tahun ke depan mungkin masih akan tetap stay di kantor ini. Untuk nantinya doain ya punya bisnis. Amin. Nanti aku mau buka pecel lele, nanti kamu datang ya. Sama teman-teman semua ya, datang ya. Guys. Ntar teman-teman datang, ntar aku kasih diskon kalau ada pecel lele guys, inget. Nah, boleh nggak sih Kak kasih pesan-pesan nih ke kita teman-teman mahasiswa yang ada di sini atau nanti yang nonton agar bisa menjalani kehidupan perkuliahan tingkat akhir tuh dengan lancar terus balance? Boleh banget, cuman kebetulan kan aku masih belajar juga ya, masih mahasiswa. Jadi ini mungkin cuman closing statement dari diri aku berdasarkan experience aku aja ya. Untuk teman-teman semuanya, nanti kan pasti kalian ngelaluin banyak tekanan di waktu yang bersamaan seperti skripsi kah, atau magang, event-event di kampus, segala macam. Itu bebarengan yang bikin kayak mumet banget gitu kan. Cuman pesan banget dari aku yang aku pelajarin, jangan jadi sempurna. Karena nyatanya bener kata orang-orang, yang penting itu selesai. Yang penting kalian udah nyelesain semua step dalam kehidupan, kayak misalkan magang, selesai, skripsi selesai. Karena awalnya aku orang yang perfeksionis, kayak maunya oke aja yang paling 100, kalau bisa 100. Iya, ternyata aku capek sendiri dan aku melihat temen aku yang hidupnya slow living, kayak yang penting gue udah aja, itu malah enak hidupnya. Kayak beban pikirannya tuh nggak, karena kita yang buat sendiri sebenarnya kayak aduh ribet banget apalagi cewek kan, kayak sebenarnya itu nggak terjadi tapi kita udah negatif thinking duluan, pressure padahal kita bikin sendiri gitu. Karena kita mau yang perfect, kayak aduh ntar pasti gini kayak gini, padahal nyatanya enggak. Jadi pesan aku nggak usah sok paling sempurna,
kalau nilai ya udah oke aja sih, cukup aja. Tapi kalian harus ikutin semua stepnya, jangan sampai ada yang kelewatan. Terus nanti kalau misalkan teman-teman udah magang, jangan lupa tetap keep in touch sama teman-teman yang lain, karena itu buka channel banget. Karena nyatanya nggak semua tempat magang itu enak, banyak banget yang toxic segala macam. Yang nantinya untuk kalian kedepannya kan kalau punya channel lebih gampang ya gitu. Udah sih intinya jangan bukan sih ya, nggak usah trying to be perfect gitu loh. Ya udah jadi kalian aja, kalau emang nggak sanggup istirahat dulu, nggak apa-apa, nongkrong dulu segala macam gitu sih. Apa sih kan maksudnya, kita berarti nggak usah apa ya, nggak usah kayak ngejar banget gitu, yang penting kegapai kan ya Kak. Iya. Soalnya aku pernah denger kayak skripsi yang paling baik adalah skripsi yang selesai. Benar banget. Iya kayak gitu sih. Seru banget guys obrolan sama Kak April hari ini. Pasti teman-teman sangat apa ya, banyak banget ilmu baru setelah nonton podcast kita hari ini. Amin. Karena Kak April ini udah melakukan sesuatu yang belum kita lakuin. Kita kan masih semester baru ya, kita baru nyebur, beliau udah mau kering. Aduh daging banget ya obrolan ini ya, nggak nyangka. Keren banget Kak April, thank you so much Sama-sama. for ilmu-ilmu yang udah dikasih ke kita. Semoga bermanfaat dan semoga Amin. kita doain Kak April skripsinya lancar jaya. Amin. Doain ya, doain. Pekerjaannya juga lancar jaya, rezekinya lancar, dan Apa nih? Hubungan aku ya, doain aku ya cepet hubungannya nikah. juga lancar sama abang aku. Doain aku cepet nikah deh gitu. Amin. Soalnya pengen punya ponakan. Oh ya enggak. Lanjut ke